Perkenalkan dulu, namanya siapa ini Om? Nama saya Gus Riyadi dari Ungaran. Tergabung dalam organisasi apa ini? Saya tergabung dari organisasi Jostrop Usaha Ungaran Semarang sama Divisi Konservasi PCMI Semarang. Oh, berarti tergabung dalam dua organisasi ya? Ya, dua organisasi dari PCMI dan Jostrop Semarang. Itu sampean sebagai apa? Kalau ke Jostrop saya sebagai ketua chapter Semarang, dan untuk di PCMI Semarang sebagai duta konservasi PCMI Semarang. Sudah berapa lama itu Om tergabung dalam organisasi tersebut? Saya bergabung di Jostrop sebenarnya sudah ada 4 tahun. Kalau di PCMI Semarang hampir 2 tahun. 2 tahun. Itu sebelumnya memang bergerak di bidang breeding atau sempat nyantang dulu? Dulu awal mula saya dari teman-teman di Bantang, terus saya tertarik dengan di Jostrop karena ada dunia breeding, terus saya kembali ke breeding, nyoba-nyoba dulu dari 1 pasang. Setelah 1 pasang berhasil, saya nyoba 2 pasang lagi. Belum, masih banyak. Berapa pasang itu sekarang? Sekarang ada 8 pasang. 8 pasang yang sudah produk? Yang sudah produk baru 5 pasang. Yang jalan. Itu dari sampean sendiri kira-kira sudah menghasilkan berapa ekor burung itu? Kalau dihitung sebenarnya sudah banyak, ada 20 lebih. Karena banyak yang mati, lepas, dan terjual. Ngomong-ngomong soal terjual itu, rata-rata harga peti hasil breeding ini kisaran berapa untuk harga minimal? Minim dari kita, dari pusat itu patokan 600 bisa naik. Dari indukan juga, indukan mempengaruhi harga jual. Jadi harga sudah ditentukan dari organisasi? Iya. Untuk penjualan sendiri cukup susah nggak sih Om untuk jual anak seperti ini? Sebenarnya kalau buat para pemain gampang, tapi untuk para pemula kan mungkin agak mahal, karena kan di omjuan juga mungkin masih di kelas murah ya. Nah kalau di ternak kan kita untuk kepuasan ya, karena kepuasan dan juga hasil ternak mungkin untuk mengangkatnya mungkin agak mahal. Kelebihan dari burung hasil breeding dibanding ombilan ini Om, ada plus minusnya nggak? Tergantung kita yang mengolah. Kalau kita pintar mengolah sebenarnya sama kualitas, karena kita bisa membentuk karakter burung itu seperti di alamnya. Istilah membuat materi itu gampang kalau dari breeding. Jadi justru malah lebih gampang dari burung hasil breeding ya untuk mencetak materi ya? Benar, menurut saya. Tapi kan menurut orang beda-beda biasa. Kelebihannya dibanding burung alam mungkin itu ya? Ya, dan juga kan karena di ternak kan kita ada keabsahan ternak itu sertifikat. Kita juga punya sertifikat burungnya sendiri karena itu hasil ternak. Di samping itu kan juga mempengaruhi kualitas harga juga. Untuk karakter dari burung breeding kita bisa mengatur dari kualitas. Kita bisa mengolah kualitas, bisa memilih kualitas burung itu sendiri. Dari segi materi mungkin lebih gampang ya, untuk lebih materi lebih gampang, dan untuk menjinakkan itu juga gampang. Masuk sedikit ke breeding lagi ini untuk mencetak kualitas, apakah ini juga ada persilangan dari endemik lain? Kalau dulu dari awal saya belajar itu cuma masih ke lokal istilahnya Ungaran ke Ungaran.
Dan setelah saya nyoba ke lokalnya sendiri, lokal Ungaran ke Ungaran, saya berhasil. Saya baru nyoba ke selanjutnya ke Merapi dengan indukan Mulia. Jadi kita ambil dari kualitas masing-masing, dari endemik masing-masing. Berarti sebenarnya dari breeding ini lebih unggul ya dibanding burung alam ya? Iya. Bisa dapat dari karakter burung dari daerah masing-masing ya? Iya benar. Kalau burung yang mungkin dari cross gen itu, dari silangan itu, dari segi penjualan, apakah lebih tinggi atau disamaratakan dengan yang lain? Setiap endemik masing-masing kan punya kualitas. Ya. Jadi kita kita perpadukan, dan perpaduan itu yang membuat kualitas burung jadi mahal. Apakah juga ada harga patokan untuk burung silangan? Untuk harga bisa hampir 700 sampai 1 juta. Oh, jadi mungkin ya lebih tinggi dibanding burung yang sama-sama satu induk. Iya, karena kan kualitas suatu endemik masing-masing kan ada. Ini dari 8 pasang yang mungkin sudah dijodohkan itu, apakah juga sudah main cross gen atau tetap masih pada pendirian untuk satu endemik? Saya masih mau ngotak-ngatik untuk beda endemik. Seperti saya mengasah dari lokal Jawa Tengah sama lokal Jawa Timur. Setelah itu lagi mengotak materi kualitas. Dari indukan yang sudah ada ini, apakah juga burung hasil breeding atau masih burung dari tangkapan alam? Dulu awal dari saya breed itu dari indukan alam, tapi setelah ada hasil anakan, saya buat jadi indukan sekarang. Sudah ada berapa anakan itu yang jadi indukan itu? Kalau anakan yang jadi indukan itu ada 3 pasang. 3 pasang? Ya. Sudah waduk itu? Kalau yang masih produk jalan hanya 1 ekor, yang lainnya lagi pengondisian. Mulai usia berapa ya Om dari anakan untuk jadi indukan itu? Minim dari anakan breeding itu 7 bulan. 7 bulan masuk baru bisa mungkin dicucukkan. Untuk hasil sendiri dari indukan yang dari hasil breeding, apakah kualitasnya menurun atau lebih bagus dibanding indukan alam? Untuk kualitas malah lebih bagus, karena kan untuk memperbaiki kualitasnya. Jadi dari hasil breeding yang mungkin sudah bagus, malah justru menghasilkan anak. Iya, menghasilkan lebih bagus lagi. Ini kan mungkin mungkin beberapa orang yang mau mencoba breeding ini masih ragu-ragu Om, mungkin ada kesulitan atau apa. Sebenarnya gimana sih Om? Apakah seperti itu susah diterapkan? Sebenarnya itu gampang, cuma yang penting itu kesabaran. Intinya sabar dalam arti kalau udah tahu indukan itu kita cari dulu dari umur kurang lebih 1 tahun, indukan dari alam. Dan setelah dari umur 1 alam kita dapat, baru kita kondisikan burung itu dalam kurun itu 1 minggu untuk pengenalannya. Setelah pengenalan kan sebenarnya gampang. Kalau udah jodoh kita tinggalkan mainnya ini aja. Bisa campur atau kita mainkan dengan cara EF seperti kroto, ular, dan lain-lain. Itu kan kalau indukan dari alam. Untuk indukan dari breeding itu lebih mudah atau sama saja sebenarnya? Kalau indukan dari breeding malah lebih gampang, karena kan kenyamanan udah dapat, karena dia besarnya kan juga dari sangkar, jadi udah dapat nyamannya. Jadi kalau untuk pemula mungkin yang masih ragu-ragu bisa beli indukan yang hasil breeding. Iya, lebih enaknya kita cari F1 dari hasil breeding, karena hasil breeding itu lebih gampang untuk disetting dan lebih gampang untuk dibuat indukan. Dan penjualannya juga memuaskan, karena dari hasil breeding selama ini ya cukup untuk kebutuhan tambahan gitulah, selain buat kita. Keuntungan dari anakan hasil breeding itu Om, di ranah lomba, apakah ada mungkin kelas khusus atau pengistimewaan untuk burung hasil breeding itu? Kalau di divisinya Jostop itu ada sih, untuk kelas konservasi kita setiap tahunnya ada kayak Kopdanas untuk hasil breeding kita lombakan. Tapi untuk di PCMI kita ada juga untuk kelas konservasi. Untuk kelas konservasi juga untuk PCMI selalu memberikan kayak keistimewaan dari konservasi, yaitu sering memberi gratis tiket khusus ring PCMI.
dengan hadiah ya lumayan tinggi. Ya hadiahnya juga sama dengan hasil yang seperti gantangan-gantangan lain. Setiap gantang kita harus menunjukkan seperti PCMI, kita harus menunjukkan sertifikat hasil breeding. Jadi kita seperti kayak mempunyai sertifikat ternak burung. Berarti untuk ke depan kemungkinan sudah tidak ada lagi burung ombyokan ya? Ya, itu dilaunchingkan dari PCMI pusat. Itu ada sertifikat. Dan untuk di Jostop kan kita sertifikatnya sudah mulai ada kayak surat kitir. Jadinya seperti keabsahannya itu juga terjamin. Semua juga punya kualitas masing-masing. Lebih diarahkan ke breeding dengan keabsahan surat tersebut ya? Karena untuk 2001 katanya udah dengar itu udah ada sekarang burung harus memakai ring atau istilahnya F1 F2 dari hasil breeding. Dan sudah tidak boleh untuk memakai hasil tangkapan alam. Itu untuk di organisasi? Organisasi kedua-duanya. Dari PCMI maupun Jostop. Oh, di PCMI pun harus burung hasil breeding nggak sih? Juga di tempat lain juga kayak gitu, dengannya kayak gitu. Berarti kalau Om sendiri sekarang lebih mengarah ke jual beli malahan ya? Untuk ini saya lebih mementingkan untuk menyimpan indukan dulu dari hasil ternakan. Karena kan kita nunggu kualitasnya dulu. Kalau kualitas kita udah terbukti, baru kita launchingkan, baru kita jual. Berarti selama ini belum ada yang jual atau sudah? Kalau untuk dijual sudah ada, hasilnya juga udah ada semua. Dari anak-anak yang dari sini, apakah sudah ada yang berprestasi di tingkat lotbra atau lomba? Untuk sementara ini masih ada, untuk sementara ini ada, alhamdulillah masih ada teman di PCMI juga banyak yang pakai indukan dari saya prestasi. Dan juga kemarin dari anak-anak Ringjos juga membawa nama di Bogor, di nasional atau di Laberan juga ada. Oh, berarti sudah ada anak-anak yang prestasi istilahnya ya? Iya. Dari hasil breeding ini ya? Kalau pengolahan materi apakah Om dari anak-anak dari sini juga sudah diolah materinya atau sampai anakan nanti diberikan ke orang lain untuk diolah materi? Rata-rata kita kalau di sini kita belum mengolah materi, kita jual itu kalau memang ada pesanan dari umur 1 bulan. Dari umur 1 bulan kita olah dulu, mungkin materinya belum kita terlalu masuk ya untuk dijual. Dari nol lah istilahnya, kita jual dari umur 1 bulan dari nol. Setelah keluar itu biasanya yang lebih produksinya ke orang yang beli. Berarti Om tidak mencetak materi ke arah lomba ya? Kalau untuk lagu atau mastering? Kalau buat pribadi sih saya olah materi sendiri. Tapi kan untuk biasanya pesanan tuh biasanya diambil lebih dini untuk diolah sendiri materinya. Oh, berarti untuk saat ini Om sendiri sudah tidak fokus ke arah lomba? Untuk arah lomba ada, kita banyak, udah kita maksudnya kita itu launching ke satu-satu lah buat membuktikan di lapangan. Kalau udah ada kualitas baru kita bentuk kualitas lah. Ini dari 8 pasang yang sudah produk atau siapan ini yang sudah jodoh ini Om. Secara penjodohan, apakah membutuhkan suplemen atau pakan yang khusus untuk breeding ini? Kalau saya pakai Evo breeding untuk menunjang kesuburan burung, biar kualitas telurnya itu bagus pakai ini. Saya pakai ini cuma 5 tetes per hari. Kalau sudah mulai bertelur kita kurang untuk porsi tetesnya. Jadi pemakaiannya hanya sebelum bertelur atau setelah pengangkatan anak juga masih pakai? Kita pakai ini sebelum bertelur. Sebenarnya ini kan untuk merangsang. Merangsang bertelur. Setelah merangsang bertelur kita bertelur gemuk, baru kita lepas. Kalau sudah sudah ada anaknya, ada dapur, kita berhenti. Cuma ini kan buat untuk menunjang kualitas kesuburan. Dari hasil setelah pakai Evo breeding itu, apakah anaknya lebih banyak yang jadi atau sering zong? Kalau buat kualitas ini banyak yang jadi. Karena kan kualitas telurnya
subur gitu. Jadi kalau pengalaman Om sendiri setelah pakai ebot breeding dari penjodohan awal mungkin yang indukan belum produk, Ya, apakah betul. masih ada kendala? Setelah pakai ini sebenarnya nggak ada kendala sih. Yang penting itu mapan dan disupport dengan ini burung udah cukup. Jadi istilahnya membuang telur gemuk malahan itu dari Ya, pakai untuk itu ya? merangsang telur gemuk dulu. Ini kalau saya lihat kan di sini tadi banyak sekali pleci yang mungkin masih di dalam satu kandang itu. Om. Ya. Itu emang calon indukan atau burung-burung hanya koleksi saja? Yang saya kandang besar itu adalah burung-burung calon indukan. Kita karantina dulu untuk memapankan burungnya. Kalau burung itu udah mapan atau sudah siap untuk dijadikan indukan kan kita baru ambil satu-satu. Untuk sementara ini saya lagi karantina untuk proses kemapanan dalam satu koloni. Setelah sudah mapan atau sudah kena sama koloni baru kita pilihin untuk kita pasangkan masing-masing. Ada berapa ekor itu Om yang sudah disiapkan itu? Kalau sudah disiapkan mungkin ada 20 ekor. Oh, banyak sekali ya? Rata-rata itu indukan pilihan semua. Cuma memang karena waktu jadi saya untuk pilih indukan-indukan yang sudah jalan dulu baru kita buat kondisi ke indukan yang baru lagi. Jadi istilahnya untuk pelapis betina itu nanti Om ya? Iya, karena kan untuk kualitas biasanya kualitas burung itu kan biasanya sampai 10 atau 8 kan biasanya ada untuk waktu jeda istirahat ya. Kita nggak mungkin selalu mau terus untuk burung untuk kualitas. Dan juga ada untuk jeda untuk istirahat mungkin sekali 3 kali produk kita jalan istirahat 1 bulan 2 bulan baru kita mainkan ke indukan lain. Oh, berarti sebenarnya kalau yang di karantina ini sudah benar-benar siap untuk jadi indukan ya? Ya udah siap, cuma kan untuk tempatnya kita belum untuk. Ini Siap. tinggal menunggu Waktunya untuk aja. istirahat Iya. saja ya? Tidak saling rolling lah gitu lah. Untuk breeding ini Om, berarti sudah benar-benar niat untuk memperbesar produktivitas hasil peci ini berarti ya? Iya. Terus saat ini kan tujuan saya memperbanyak hasil breeding di gantangan. Karena kan sudah mau diberlakukan gantangan harus memakai ring dan untuk anakan ya ini juga sudah saya siapkan untuk indukan saya sendiri atau mungkin buat para pemain yang mengambil dari anakan. Berarti untuk pemula-pemula apakah Om punya saran indukan atau Om sendiri jual indukan yang sudah produk? Kalau saya tuh banyak sih sebenarnya permintaan dari teman-teman untuk mencari indukan produk ke saya. Cuma saya nyarakan dulu untuk teman-teman belajar dulu dari nol dulu. Karena tanpa belajar dari nol kita tidak akan memahami kunci kita sendiri gitu. Kalau kita mencari indukan alam, mencari indukan produk, berarti kan kita tidak ada seninya itu. Kalau kita belajar dari indukan kita sendiri, setelah berhasil kan satu penangkaran baru kita nyoba lah untuk yang lain.